karena itu diserahkannya pada hari Senin ya, 1 kali 24 jamnya itu kan hari Selasa. Nah, sampai hari Selasa ditunggu itu katanya nggak ada yang membuat laporan. Orang yang merasa dirugikannya itu nggak membuat laporan. Nah, kemudian dibantah oleh seorang warga yang ngerti hukum juga di situ, menyebutkan bahwa pencurian, perampokan seperti itu kan kriminal katanya, bukan delik aduan, justru delik umum yang tanpa ada persetujuan daripada korban ataupun yang dirugikan ya polisi bisa memproses hal tersebut gitu. Keesokan harinya setelah demo itu Kapolsek Cikedung Ibtu Sujana diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Sebagai korban jambret ini harus melapor ke kepolisian ketika baru saja terjadi jambret. Malingnya keburu jauh dulu dong. Kalau guanya harus ke polsek dulu membuat laporan. Nah kalau enggak, polisi nggak bisa ngejar tuh begalnya. Iya kan? Secara logika ini parah betul nih konsekuensi hukumnya dari pemikiran dari Kapolsek Cikedung Polres Indramayu ini. Ini Kapolseknya ngaco, Kasat Reserse-nya AKP Hilal Adi Imawan juga ngaco, statementnya sudah pasti tentu juga ini Kapolresnya juga ngaco pasti ini. Nah makanya selain harusnya yang sudah dilakukan oleh Kapolres Indramayu mencopot Kapolsek Cikedung, ini harus juga dilakukan oleh Kapolri ya. Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo. Oke, Kapolsek Cikedung Ibtu Sujana akhirnya dicopot oleh Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo hari ini jam 7 pagi. Tadi hari ini tanggal 10 April 2025. Nah, bagi yang baru mengikuti video ini, konteksnya adalah jadi ada maling yang tertangkap tangan di Desa Amis, kemudian oleh pemilik rumah dan lurah setempat itu diserahkan ke Polsek Cikedung Polres Indramayu Polda Jawa Barat. Nah, dalam perjalanannya setelah pemilik rumah ini dimintain keterangan, nah di situ disebutkan polisi bahwa pemilik rumah itu tidak berkenan untuk membuat laporan. Akhirnya dalam waktu 1 kali 24 jam terduga pelaku ini dilepaskan oleh Polsek Cikedung. Itu ya konteksnya ya. Nah, ketika masyarakat tahu bahwa si S dari terduga pelaku ini yang usianya 27 tahun ini dilepaskan oleh Polsek Cikedung, akhirnya pada hari Rabu itu warga berbondong-bondong menggeruduk Polsek Cikedung ya, ratusan di situ. Nah, kalau kita lihat tayangan dari videonya itu juga ada klarifikasi dari Kapolsek Cikedungnya yang menyebutkan bahwa dia itu sudah melakukan pengamanan, kemudian terduga pelakunya itu diborgol. Nah, setelah itu ditunggu katanya dari karena itu diserahkannya pada hari Senin ya, 1 kali 24 jamnya itu kan hari Selasa. Nah, sampai hari Selasa ditunggu itu katanya nggak ada yang membuat laporan. Orang yang merasa dirugikannya itu nggak membuat laporan. Nah, kemudian dibantah oleh seorang warga yang ngerti hukum juga di situ, menyebutkan bahwa pencurian, perampokan seperti itu kan kriminal katanya, bukan delik aduan, justru delik umum yang tanpa ada persetujuan daripada korban ataupun yang dirugikan ya polisi bisa memproses hal tersebut gitu. Nah, oke. Dan akhirnya itu berbuntut panjang dan keesokan harinya setelah demo itu Kapolsek Cikedung Ibtu Sujana diberhentikan atau dicopot dari jabatannya gitu. Nah, selain itu yang menarik adalah begini ya, pernyataan dari kepolisian ini nggak habis pikir ketika seorang Kapolsek, seorang perwira ya Ibtu menyebut bahwa harus ada yang membuat laporan, karena tidak ada membuat laporan kemudian terduga pelaku dibebaskan begitu aja gitu. Ini bener-bener ngaco bener kan. Nah, ya secara logika kalau apa yang dilakukan oleh Kapolsek itu benar, ngapain dia dicopot kan begitu tuh. Tapi nyatanya kan sekarang Kapolsek Cikedung itu dicopot oleh Kapolres Indramayu. Nah, ini ada statement lagi yang dirilis resmi ya dari Humas Polres Indramayu melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Hilal Adi Imawan. Nah, oke. Yang menyebutkan
bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin 7 April 2025, di mana seorang laki-laki inisialnya S, usianya 27, diamankan warga usai diduga melakukan upaya pencurian. Oke, jelas ya, berarti ini ada tindak pidana percobaan pencurian ya. Sesampainya di polsek, kami mengundang pihak yang diduga menjadi korban. Namun setelah dimintai keterangan, yang bersangkutan tidak bersedia untuk menempuh proses hukum. Ini gimana ceritanya? Karena korban itu tidak berkenan melalui jalur proses hukum tapi dihentikan begitu saja. Ini kan kriminal ya Pak ya. Upaya pencurian kan tindak pidana percobaan. Berkenan atau tidak berkenannya dari korban, polisi itu harus wajib memproses tindak pidana tersebut loh. Beda halnya dengan delik aduan ya. Misalnya pencemaran nama baik, perzinahan. Nah, itu kalau soal perzinahan ya, daripada para pihaknya tidak berkenan untuk menempuh jalur hukum, ya kita nggak bisa memaksakan hal itu. Itu kan urusan mereka berdua, urusan privatnya seperti itu. Nah, makanya di pidana itu ada batasan-batasannya. Urusan privat personal dengan urusan publik yang menyangkut kriminal, kejahatan, pembunuhan ya. Gitu-gitu itu deliknya umum tuh, tanpa ada persetujuan dari korban ya. Kita sebagai korban nih ya, sebagai korban jambret misalkan, nggak datang ke polisian juga polisi bisa memproses hal tersebut. Nah, kalau kita pakai logika dari Kapolsek ini, yang harus saya sebagai korban jambret ini harus melapor ke kepolisian ketika baru saja terjadi jambret, malingnya keburu jauh dulu dong. Kalau guanya harus ke polsek dulu membuat laporan. Nah, kalau enggak, polisi nggak bisa ngejar tuh begalnya. Iya kan? Secara logika ini parah betul nih konsekuensi hukumnya dari pemikiran dari Kapolsek Cikedung Polres Indramayu ini. Gitu loh. Apalagi ditambah ini Kasat Reskrim Polres Indramayu juga statementnya ngaco nih, dungu ini. Yang bersangkutan tidak bersedia untuk menempuh proses hukum. Pak, dia korban ini udah ngasih maaf ke malingnya aja tuh, proses hukum tetap berjalan, nggak bisa menghapuskan pidana tersebut gitu loh, ya kan? Nah, oke, kita analogikan lagi ya secara sederhana. Misalkan harus ada laporan pengaduan dari yang dirugikan nih, ya kan? Kalau kita mengikuti logika dari Kapolsek Cikedungnya, suatu waktu misal rumah saya ditinggal nih, saya mudik, kemudian ada upaya pencurian di rumah saya, ditangkaplah oleh tetangga saya, dibawa ke polsek. Kemudian polsek bilang, mana nih yang punya rumah yang dirugikan, lapor dulu dong. Wah enggak Pak, lagi mudik jauh. Karena punya keterbatasan waktu, polisi 1x24 jam ini dilepaskan. Mau kapan selesainya persoalan itu? Berikutnya ada lagi yang kemalingan. Nah, malingnya makin cerdas setelah dari situ. Oh ya udah, kita cari rumah aja yang kira-kira lagi mudik jauh, karena dia nggak bisa langsung melaporkan kan. Nanti kan dia pasti ditangkap, tertangkap tangan, kemudian diserahkan ke polisian. Nah, karena pemiliknya nggak ada kan, nggak mungkin ada yang laporan nih dari segi korbannya. Dari jalur hukum juga kan nggak mungkin, pasti dilepaskan. Ya udah aja, itu bukan menyelesaikan masalah, makin banyak pelaku kriminal lainnya untuk melakukan pencurian, upaya pencurian, perampokan di rumah-rumah orang gitu loh. Itu fatal banget bagi saya, itu konsekuensi dari pemikiran dari Kapolsek itu. Nah, mau nggak mau ya, ini Kapolseknya ngaco, Kasat Reserse-nya AKP Hilal Adi Imawan juga ngaco, statementnya sudah pasti tentu juga ini Kapolresnya juga ngaco pasti ini. Nah, makanya selain harusnya yang sudah dilakukan oleh Kapolres Indramayu mencopot Kapolsek Cikedung, ini harus juga dilakukan oleh Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mencopot Kapolres Indramayu AKBP Aris Setiawan Wibowo. Karena proses untuk mencapai sebuah keadilan di masyarakat itu tidak tercipta dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini nih. Gitu. Tidak bisa membedakan mana delik umum, mana delik aduan gitu. Sehingga proses-proses untuk menempuh sebuah keadilan bisa terhambat ini. Konsekuensinya fatal ini. Maka dari itu di video ini kita harus mendorong bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus mencopot Kapolres Indramayu AKBP Aris Setiawan Wibowo dan Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Hilal Adi Imawan. Ini udah ngaco sekali.
Nah, kalau kurang informasinya terhadap kengacauan ini, saya juga punya cerita. Di zamannya AKP Ilal Adi Imawan ini, ketika ingin melakukan sebuah gelar, itu gelarnya nggak jadi, ditinggal bansos. Coba, itu yang menjadi kewajiban daripada kepolisian untuk melayani masyarakat dalam hal ini. Proses penegakan hukum tetap berjalan dalam hal gelar perkara. Ditinggal pergi dong bansos sama Kapolres pada saat itu, AKBP Fahri Siregar ya, yang sekarang jadi Dirlantas Polda Kalimantan Selatan. Nanti cek aja. Saya juga ada chattingannya juga dari penyidik pembantu yang menyebutkan gelarnya nggak jadi karena Kasat dan KBO Reskrimnya itu pergi ikut dengan Kapolres untuk melakukan bansos pada saat itu. Ini kengacauan ini perlu kita koreksi nih, polisi sebagai aparatur penegak hukum. Mentalnya jangan seperti ini dong. Integritas kalian, profesionalisme kalian, kemudian apa yang disebutkan di pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus diimplementasikan, melayani, mengayomi, ya, menjaga ketertiban masyarakat gitu. Ini kan sudah jelas tidak bisa menjalankan fungsi kepolisian di pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut gitu loh. Kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.